Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ba'du. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini bertemu lagi di acara Lentera Aswaja Podcast Spesial Ramadan. Bersama saya Samsur Rijal yang akan kita gali bersama, kaji bersama terkait ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, wajib kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan yang spesial, bulan yang mulia, bulan yang menurut para ulama banyak dikatakan sebagai yang awalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Masya Allah, wajib kita bersyukur kepada Allah yang telah diberikan kesempatan untuk masuk di bulan yang luar biasa. Setiap amalnya dilipat gandakan. Bahkan amalan-amalan di bulan Ramadan itu banyak yang dirahasiakan, saking istimewanya ibadah di bulan Ramadan. Hadis Nabi pernah diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu. Qila ya Rasulullah, ayu sadaqah afdalu? Sedekah apa yang paling utama ya Rasul? Wa qala Rasul, as-sadaqah fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Amalan yang pertama, yang utama di bulan yang sangat istimewa adalah sedekah. Kenapa sedekah juga dikatakan oleh Nabi sebagai ibadah yang utama? Karena ibadah puasa di bulan Ramadan esensinya bukan hanya ibadah secara individu, tapi juga esensinya kepada sosial. Ibadahnya tidak hanya individual, tapi juga universal, mencakup orang banyak. Fenomena Ramadan biasanya orang mengadakan bukber. Sekali-sekali sahabat dakwah harus mengadakan bukber di rumah, tapi nggak perlu patungan. Anggap sebagai sedekah. Karena sedekah di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat ganda. Seperti yang tadi Nabi sampaikan, bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekahnya di bulan Ramadan. Bahkan kata Nabi, man aftara sha'iman falahu ajru sha'imin la yankusu min ajrihi syai'un aw la yankusu min ajri sha'imi syai'un. Kata Nabi, siapa orang yang memberikan buka puasa, baginya pahala seperti orang yang berpuasa, bahkan tidak dikurangi sedikit pun dari orang yang melakukan puasa. Betapa istimewanya sedekah di bulan Ramadan. Bahkan nilai pahala memberikan iftar, memberikan jamuan buka kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama seperti orang yang melakukan ibadah puasa. Masya Allah, ini disebut dengan bulan yang istimewa dalam setiap ibadah. Ramadan juga dikenal dengan bulan Al-Quran karena riwayat menjelaskan di bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 17 Ramadan, Al-Quran diturunkan. Makanya ibadah-ibadah lain dianjurkan selain sedekah adalah membaca Al-Quran. Pahalanya juga sama, tidak dikatakan alif lam mim itu sebagai satu kalimat, tapi alif itu adalah ibadah, lam juga adalah ganjarannya ibadah, mim juga adalah ganjaran ibadah. Jadi ibadah yang utama lagi selain sedekah juga membaca Al-Quran.
Apalagi amalan yang dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadan. Sayyidina Aisyah pernah bertanya kepada Nabi tentang zikir apa yang utama untuk menghadapi malam Qadar atau yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar juga bagian dari ibadah yang dirahasiakan oleh Allah di bulan Ramadan. Maka untuk menghadapi Lailatul Qadar, Sayyidah Aisyah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Artinya banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat. Tapi ada zikir yang diajarkan khusus untuk menghadapi Lailatul Qadar, yaitu pengampunan, minta taubat kepada Allah. Karena orang yang menghadapi bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan sangatlah merugi, sangat celaka. Mereka yang memasuki bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memberikan zikir kepada Sayyidah Aisyah yang perlu kita ikuti untuk memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguhnya Engkau afuwun karim, pemberi maaf yang mulia, dan Engkau mencintai tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau mencintai orang yang memintakan ampunan, meminta maaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan berikutnya sebagaimana tadi di awal kita sampaikan bahwa ibadah puasa bukan hanya ibadah individual tapi juga ibadah sosial. Apa yang dianjurkan pada bulan Ramadan selain sedekah, juga kita dianjurkan untuk membayar zakat. Nah, sebetulnya pembayar zakat dianjurkan untuk membantu orang-orang dalam menyelesaikan akhir-akhir di bulan Ramadan. Mereka banyak membutuhkan bantuan kita. Maka dengan zakat mal atau zakat fitrah kita membantu masyarakat sekitar kita. Ibadah sosial ini juga menambah ketakwaan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Ada lagi yang dianjurkan di dalam Ramadan, ibadah Qiyamul Lail, i'tikaf, atau banyak mendirikan sholat di bulan Ramadan. Kita sudah melaksanakan sholat tarawih, ada yang 23, bahkan sahabat-sahabat ada yang melakukan ibadah tarawih lebih dari 23 rakaat dengan witir. Ini artinya kita dianjurkan untuk selalu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita dianjurkan untuk selalu mendirikan sholat di bulan Ramadan untuk menyempurnakan ibadah sholat, ibadah puasa kita dengan sholat tadi. Tidak ada batasan untuk melakukan sholat malam, sholat tarawih. Tidak ada batasan untuk melakukan sholat tarawih. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat. Sekaligus kita berdiam itikaf di bulan Ramadan, itikaf di masjid untuk menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Apalagi yang dianjurkan oleh Nabi, yang Nabi lakukan pada bulan Ramadan selain sedekah, membaca Al-Quran, zikir Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, kemudian membayar zakat. Ada lagi yang paling istimewa, kita untuk memaafkan orang-orang di sekitar kita, memaafkan orang-orang yang punya salah, orang-orang yang baik kita merasa salah ataupun kita bersalah. Tidak ada orang yang tidak memiliki tidak ada orang yang sempurna, yang tidak mempunyai kesalahan. Semua orang memiliki kesalahan. Maka sempurnakan ibadah kita dengan memintakan maaf, memintakan ampun dan memaafkan sesama manusia. Ini saja barangkali sahabat dakwah dalam acara Lentera Aswaja podcast spesial Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk sahabat-sahabat dakwah semua pada umumnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.